Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi pada sore hari ini dalam talk show diskusi fokus dengan tema vaksinasi dan penanganan COVID-19 di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pada sore hari ini di tengah kami telah hadir narasumber Bapak Dr. Ahmad Naki. Selamat sore Pak Dokter. Sore. Ya, baiklah, kita langsung saja memulai talk show sore hari ini. Baik Pak Dok, mengenai persoalan vaksinasi yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta, kira-kira vaksinasi saat ini apakah optimal untuk mencegah peningkatan COVID-19 atau malah justru sebaliknya? Dalam pahaman saya bahwa COVID saat ini udah berjalan lancar karena paling pertama adalah ketersediaan. Dosis vaksin lengkap di Jakarta. Kemudian akses semua orang, semua umur dari 12 sampai umur 65 bisa mengakses. Kemudian ketiga, rantai pasok di Jakarta juga bagus. Yang keempat, bahwa ketika semua sudah lengkap, nah di sini yang persoalannya adalah tinggal masyarakat lagi memilih. Ya, justru banyak milih yang mana dosis ini, mana dosis yang lain kayak gitu. Nah, saran saya kalau di sini yang bisa diakses aja dulu, bisa didorong kayak gitu. Iya. Ya, seperti yang kita ketahui di masyarakat bahwa ada beberapa macam jenis vaksin yang sudah diberlakukan ke masyarakat umum. Ada Sinovac, kemudian AstraZeneca dan vaksin-vaksin lainnya. Itu kira-kira masyarakat kemudian kebingungan apakah harus melakukan vaksin dengan dosis pertama, kedua atau ketiga yang harus mereka tempuh, seperti itu. Kalau pahaman kesehatan bahwa vaksin ini sesegera mungkin, karena kan tujuan vaksin ini kan mencapai herd immunity. Ya. Tidak semua harus divaksin, tapi 80% penduduk Indonesia harus divaksin. Nah, saran saya ini tidak boleh melebihi dari bulan Desember dari 2021 ini. Jadi makanya harus didorong secepatnya sebelum bulan Desember ini. Kenapa? Apa gunanya melakukan vaksinasi ketika herd immunity tidak tercapai? Makanya kalau ada akses, kemudian ada dosis, kemudian ada kesempatan, itu harus didorong secepatnya. Mana yang lebih duluan bisa dicapai. Jangan dulu memilih-milih vaksin, tapi yang dicapai adalah segeralah vaksin dan kita bisa capai herd immunity. Herd immunity berarti daya tahan komunitas yang kita harus kita capai, kayak gitu. Artinya sebelum Desember sudah harus didorong. Gitu. Ketersediaan dosis, ketersediaan tenaga, ketersediaan rantai pasok dan semuanya harus kita segera dan kita capai bersama. Iya. Jadi antara satu dosis dengan dosis lainnya, misalkan kita vaksin AstraZeneca, apakah dosis itu bisa kita ukur? Fungsi daripada dosis itu berjalan itu kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Jadi kayak gini, prinsip vaksinasi ini adalah daya tahan tubuh. Nah, persoalan di masyarakat itu beda-beda pahaman untuk pencapaian imunitas tubuh. Kalau pahaman kami adalah imunitas ini yang dicapai dengan vaksinasi adalah pembelajaran imun tubuh. Jadi vaksin itu ibarat kita mengajarkan sel-sel imun tubuh terhadap virus atau apapun yang tujuan kita vaksin. Jadi bukan
misalnya dosis merek tertentu. Beda misalnya jumlah antibodi yang dicapai, jumlah imun yang dicapai beda dengan dosis yang satu. Itu bukan seperti itu. Vaksinasi yang kita maksud adalah dia ibarat melatih sel imun untuk menghadapi virus yang dari luar, kayak gitu. Jadi ketika masuk virus bisa sakit tapi tidak seberat yang seperti yang tidak divaksin, kayak gitu. Itu tujuannya vaksinasi, kayak gitu. Bukan membuat orang tidak sakit, tapi melatih supaya tidak menjadi berat, kayak gitu. Ditemukan di tengah masyarakat, banyak juga masyarakat yang meragukan dengan adanya vaksinasi tersebut. Jadi kemungkinan apa kiat-kiat ataupun kira-kira menurut dokter apa yang bisa disampaikan ke masyarakat agar masyarakat umum mampu menerima himbauan vaksin ini sehingga mereka melakukan vaksinasi tanpa ada rasa takut dan rasa kekeliruan sedikit pun. Ketakutan kayak gini kan sebenarnya dari KIPI itu, kejadian ikutan pasca imunisasi, namanya KIPI. KIPI ini kan yang beragam. Kadang juga KIPI itu adalah 1 di antara 1 juta dosis, ada juga yang 100.000, ada macam-macam. Nah memang sosialisasi yang harus didorong. Paling pertama adalah manfaat vaksin ini lebih tinggi daripada kejadian KIPI itu. KIPI kan misalnya demam, gatal-gatal, mual, ngantuk, atau nyeri, atau menggigil. Nah ini masih lebih besar efeknya, lebih besar manfaatnya dibanding vaksinasi KIPI dari vaksinasi itu. Yang dimaksud tadi itu KIPI ini kadang muncul, kadang enggak, beda-beda dia setiap manusia, setiap orang individu. Kayak gitu. Jadi masyarakat nggak perlu merasa takut lagi dengan adanya vaksinasi ya? Sebenarnya dia nggak takut, dia hanya enggan, dia hanya tidak enak merasakan misalnya demam. Dia kadang mereka kan mau kerja seharian misalnya dalam 1 minggu. Ketika dia merasakan demam kan berarti tidak masuk kerja. Nah ini yang harus kita beri pemahaman, berarti kalau dia sebegitu berarti dia disuntik vaksinasi di saat libur kerja, Sabtu Minggu misalnya, kayak gitu, supaya ada saat hari Minggu dia istirahat, paling 1 hari KIPI itu, hari kedua udah sembuh lagi. Udah sembuh, iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, pekan kemarin sekolahan yang ada di DKI Jakarta sudah menerapkan sistem tatap muka, yaitu sekolah sudah bisa dibuka dan sistem proses belajar mengajar secara tatap muka sudah diberlakukan. Nah, apakah menurut dokter selaku praktisi kesehatan, apakah dengan adanya tatap muka para siswa beserta guru, pembelajaran yang kurang lebih memakan waktu 5-7 jam dalam sehari proses pembelajaran, apakah ini tidak akan mempengaruhi meningkatnya kasus COVID-19 atau malah sebaliknya? Kalau COVID ini kan kita sudah sepakat bahwa dia airborne, artinya dia menyebar lewat udara. Paling pertama dari yang kita harus perhatikan adalah sirkular udara. Sirkular udara di sekolah itu atau di lingkungan itu. Nah, artinya dia tidak boleh dalam keadaan tertutup. Itu artinya udara keluar masuk di kelas itu harus terjamin. Kemudian jarak siswa. Artinya kita selalu percaya bahwa kalau airborne jarak 2 meter itu berarti jarak aman. Artinya jumlah siswa juga harus dikurangi di dalam satu. Kemudian interaksi kalau saya harus kurang dari 5 jam dalam 1 hari.
Yang keempat, bahwa protokol kesehatan tersebut dari mulai pakai masker, cuci tangan, ketiga dan sebagainya itu, dan keempat vaksin. Vaksin ini memang saya belum punya data tentang yang ada di Jakarta. Hanya memang harus didorong lebih bahwa umur 12 sampai umur 18 itu sudah harus tercapai vaksinasinya. Artinya kayak gini, walaupun vaksinasi ini tidak menjamin untuk terjangkit kembali COVID, tapi ini usaha kita untuk mencapai daya tahan komunitas itu, kayak gitu. Iya. Saya kira pelajaran tatap muka tetap harus didorong tanpa khawatir ketika semua protokol itu dijalankan kayak gitu. Iya. Jadi terkait vaksinasi usia 12 sampai 18 tahun itu pemerintah belakangan baru menerapkan aturan seperti itu, di mana usia 12 sampai 18 tahun itu menerima vaksin secara belakangan di akhir-akhir ini. Nah, apakah itu justru tidak menyebabkan para siswa untuk mudah tertular COVID-19 atau karena kan pasti vaksin yang akhir-akhir ini tidak semua menginclude antara siswa yang sudah divaksin semuanya divaksin. Pasti ada banyak siswa yang belum divaksin. Nah, kemungkinan siswa yang belum divaksin ini apakah rentan kena COVID atau seperti apa, Dok? Kena COVID dan tidaknya ini kan bukan terpisah dari vaksin atau tidak vaksin. Ya. Yang paling ini adalah kita menjaga supaya siswa ini tidak paling pertama tidak jatuh ke yang lebih berat atau dia menjadi sumber penularan atau sumber perantara untuk penularan. Artinya kayak gini, ketika ini diterapkan harus semua bekerjasama dari stakeholder, dari epidemiologis, kemudian Satgas Covid, kemudian guru dan dinas pendidikan. Saya saran harus duduk satu meja dan duduk koordinasi untuk selalu memantau. Artinya misalnya dalam satu sekolah nih, ketika ada yang kena COVID, itu kita lockdown lagi 2 minggu. Kita lockdown lagi, kita isolasi lagi, stop tatap muka. Ketika itu sembuh, baru kita tatap muka lagi, kayak gitu. Jadi dia kayak on off, kayak gitu, on off. Seperti itu ini saran saya. Artinya seperti kalau dalam satu komunitas, jika ada yang di situ terjangkit, itu kita isolasi lagi. Kita isolasi sampai dia sembuh. Ketika sembuh, kita buka lagi. Kayak gitu. Itu harus ada cara spesifik dari para stakeholder untuk bagaimana caranya menangani ini, kayak gitu. Ya, bukankah itu sangat berbahaya ketika para siswa dijadikan sebagai kelinci percobaan dalam tanda kutip, menunggu ketika ada reaksi COVID begitu banyak baru dihentikan tatap muka, dan ketika COVID-nya sudah turun, sudah membaik baru dievaluasi lagi untuk melakukan tatap muka. Memang kalau pandemi ini akan lama. Ini akan lama dan dari tahun 30-an sampai 50-an terjadi pandemi, tahun 2020-an lagi baru ada pandemi seperti ini. Artinya kayak gini, semua komponen, semua instrumen, semua kelompok masyarakat harus punya daya, punya upaya untuk berhadapan dengan COVID ini. Artinya ketika kita kemarin kan kita ada memilih nih antara ekonomi atau kesehatan, kemudian antara aktivitas dan kesehatan. Kalau saya ini harus dijalankan. Aktivitas harus dijalankan dengan protokol yang sangat ketat supaya
kita semua bisa menjalankan apa yang kita ingin capai. Artinya ketika pendidikan ini lama dan tidak mengalami pendidikan tatap muka, di beberapa daerah itu akan rumit karena akses untuk pendidikan itu tidak merata di seluruh daerah Indonesia. Yang paling penting itu adalah ketika itu bisa dilakukan dengan offline, dengan tatap muka, dan kita bisa menangani COVID itu, ya saya sarankan harus tatap muka. Dan ketika ada kejadian lagi, ya kita tutup lagi, kita lockdown lagi, kayak gitu. Jadi dia kayak on off sekali. Gitu. Iya, jadi solusi yang saat ini yang harus dihadapi oleh para siswa adalah tatap muka, sehingga sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa tercapai, karena dengan adanya online itu justru membuat siswa tidak terlalu fokus dalam pembelajaran, sehingga pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan tatap muka, terutama dimulai dari DKI Jakarta dan kemungkinan akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan atau apa yang akan disampaikan kepada para siswa dalam hal untuk bekal mereka datang ke sekolah sehingga terjadi hal-hal yang tidak menyebabkan adanya terjangkit penyebaran COVID-19? Kalau intinya adalah mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sebenarnya kan bisa ditempuh lewat jalan online itu. Artinya ketika tugas-tugas atau sasaran-sasaran pendidikan, satuan-satuan pendidikan itu diberikan kepada siswa yang telah dikerjakan dan ingin butuh konsultasi langsung, itu ketika bertemu dengan guru itu diefektifkan. Tetap paling pertama protokol kesehatan ditegakkan, dan jangan lupa itu semua protokol kesehatan dijalankan. Siswa belajar keras, dan ketika kan di sekolah kan hanya berapa jam tuh. Kalau di sekolah hanya berapa jam, semua tugas, semua sasaran pendidikan yang kepada siswa sudah dikerjakan. Iya. Sudah dikerjakan, dan ketika ingin konsultasi dan ingin pembelajaran lebih intens, nah itulah yang ditetap mukakan. Jadi tidak seperti kayak dulu, harus diimlakan, harus ditulis di papan tulis, harus melakukan pencatatan di buku. Nah, ini yang harus kita kurangi. Media semua kita harus arahkan ke media online. Ya. Artinya semua kerjakan kita semua tugas hanya lewat online, dan ketika ketemu itu dengan guru, sebaiknya itu hanya penekanan pembelajaran, misalnya kayak etika, nilai, itu kan yang tidak bisa diajarkan lewat online secara sah. Kayak gitu. Mengurangi intensitas yang memerlukan media offline. Ya, betul. Mengefektivitaskan waktu agar supaya siswa mempergunakan sebaik mungkin waktu yang diberikan oleh pihak sekolah dalam tatap muka, hal-hal yang terpenting, sementara tugas dan lain sebagainya itu bisa dikerjakan melalui online, ya. Iya, benar. Iya, jadi secara tidak langsung online tidak putus, tapi ada manfaatnya juga, ya. Benar. Walaupun sudah melaksanakan program tatap muka. Ya, baik, kita masuk ke closing statement dari Pak Dokter. Kira-kira menyangkut tentang tema kali ini, vaksinasi, apa pentingnya vaksinasi dan penanganan COVID-19 di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Seperti apa, Dok? Silakan closing statementnya. Jadi kepada masyarakat, kepada seluruh komponen masyarakat, seluruh pemerintah dan pendukungnya. Kalau pemerintah, saya berharap ketersediaan vaksin, dosis vaksin, dan aksesibilitas terhadap vaksin itu
dipermudah, jangan birokratis dan semuanya. Kalau untuk masyarakat, saya berharap masyarakat bersedia menyediakan waktu untuk vaksinasi ini. Kenapa? Vaksinasi tidak mendorong kita untuk tidak terjangkit lagi, tapi mendorong tubuh kita untuk siap jika kita terinfeksi COVID, itu kita lebih kuat dan gejalanya tidak seperti yang tidak divaksin. Vaksinasi harus segera dilakukan, dosis apapun yang bisa kita dapat dan kita bisa akses sesegera mungkin. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Naki yang telah bersedia menjadi narasumber dalam Talkshow pada sore hari ini, sehingga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.